setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Kita baca 1 Tawarik 3 ayat 1-24. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Herbon. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakah, yakni anak perempuan Talmai, Raja Geshur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagik. Anak yang kelima ialah Sepacah dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitram dari Ekla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Herbon, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya. Dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. 4 orang dari Batsua binti Amir. Lalu Jibhar, Elisama, Elipelet, Nogah, Nepek, Yapia, Elisama, Eliada, dan Elipelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, sebelum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rahabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahasya. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amasya. Anak orang ini ialah Asaria. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahas. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini adalah Manase. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Jedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Jedekia. Anak-anak Yekonya, orang
kurungan itu ialah Sealtiel anaknya. Lalu Malkiram, Pedaya, Senasar, Yekamnya, Hosama, dan Nebaya. Anak-anak Pedaya ialah Jerubabel dan Simei, dan anak-anak Jerubabel ialah Mesulam dan Hanaya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasubah, Ohel, Berekya, Asaja, dan Husab Heset, 5 orang. Anak-anak Hanaya ialah Pelaka dan Yesaya. Anak orang ini ialah Repaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obajah. Dan anak orang ini ialah Sekaya. Anak-anak Sekaya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Igal, Baryah, Nearya, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkia, dan Asrikam, 3 orang. Anak-anak Elyoenai ialah Hodawia, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Demikian. Ibrani 12 ayat 1 sampai 29, firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang Dia sediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita seperti orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita boleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat pada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia dihajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya.
Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada orang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekalaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarkannya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepadanya. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jika mereka yang menolak Dia yang menjalankan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap pada tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Oke, haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan. Jangan lupa berbuat baik, ya. Dan jangan lupa, ya, kalau kita habis bikin salah, lalu lolos aman-aman saja, Anda harus curiga itu, saudara. Setiap kali kita bikin salah, ya, lalu aman-aman saja, oh enggak apa-apa, terus lain kali kita bikin lagi, terus enggak apa-apa, terus lain kali bikin lagi, oh enggak apa-apa. Nah, itu artinya Anda sudah nggak diurusin sama Tuhan tuh, ya. Artinya Tuhan sudah nggak peduli sama kita. Tapi ketika kita bikin salah, langsung kena masalah, ya berarti Tuhan masih peduli sama kita, saudara. Ya, berapa kali banyak orang merasa, oh aku pendeta nih ya, aku bikin dosa nggak apa-apa kok, dicabul kok nggak apa-apa kok, oh ini saya jadi pendeta suka fitnah orang nggak apa-apa kok, terus kamu pikir nggak ada masalah begitu kan. Nah itu kita harus hati-hati, saudara.
Karena setiap kali kita punya anak bikin salah, maka apa yang kita lakukan? Kita tegur. Kalau kita punya anak bikin salah, apa yang kita lakukan? Kita marahi dia. Mungkin kadang-kadang harus kita rotan. Kalau kamu punya anak salah, kurang ajar, meludah atau kurang ajar, terus kamu diam saja. Mungkin satu, Anda udah capek sama itu anak. Udah capek. Terus mati-mati, ya mau apa udah nggak urusan. Atau Anda terlalu memanjakan anak ini, dan anak ini suatu hari kalau sudah besar nanti dia akan melawan kamu. Anak ini akan memberontak, anak ini akan bikin malu kamu. Udah nggak mungkin anak itu jadi anak baik, itu bohong, nggak ada, saudara. Kalau kamu tidak pernah tegur anak kamu ketika bikin salah, tidak pernah kamu ya mengetik anakmu, ya seumur hidup anak itu tidak pernah. Anak saya itu nurut dua, tapi saya pernah setidaknya sekali saya pernah mengetik, setidaknya satu kali, saudara. Ya, wah jadi malah pernah saya rotan sekali seumur hidupnya dia, sekali. Karena saya selalu berusaha untuk selalu langsung ya peduli, ini anak kenapa nih, sehingga anak ini nggak perlu cari perhatian. Tapi ada anak-anak yang perlu perhatian khusus, Anda harus khusus, saudara. Ya, dan kalau anak itu Anda sudah masa bodoh dengan anak itu, ya anak itu nanti akan rusak suatu hari. Ya, kalau saya tidak pernah merotan, tidak pernah melatih, artinya saya selalu ngawasin, saudara. Saya selalu ngawasin. Ya, selalu ngawasin. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan minta ya suruh Daud untuk kasih nama anak yang lahir dari Batseba itu Yedidah, ya. Artinya apa, saudara? Yang dikasihi Tuhan, ya. Tetapi Daud nggak mau, saudara. Daud berpikir yang namanya dikasihi Tuhan itu ntar kayak dia tuh, selalu ada dalam masalah, selalu ada di dalam banyak sekali kerepotan, diuber-uber mertua, ya, berkelahi sama serigala, sama singa, sama beruang, sama Goliat. Nah, itulah namanya dikasihi Tuhan. Kan Daud kan kekasih Allah, kan disebut kekasih Allah, biji mata Allah. Lalu suruh kasih nama anaknya Salomo itu, ya, kasih nama ya Yedijah. Lalu si Daudnya pikir-pikir yang namanya dikasih Tuhan itu serem loh. Pikir kalau dikasih Tuhan, anakku yang kukasih ya pasti kudidik dan kuhajar, saudara. Kayak saya nih diajak sama Tuhan bolak-balik karena bandel, tapi tandanya saya disayang. Tandanya saya disayang sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berhenti mendidik dan mengajar saya, artinya Tuhan sudah nggak peduli. Kalau kamu bikin dosa dan tenang-tenang saja nggak ada apa-apa, kamu jangan hati-hati, jangan-jangan Tuhan sudah muak sama kamu, sudah bodoh amat, sudah. Kemudian kasih nama Salomo, peace, damai. Dan kita tahu Salomo yang bikin ruwet. Awal dari semua keruwetan keluarganya Daud ya dari Salomo itu, sudah bikin gara-gara, ya kan? Nah, dia memberi gelar dirinya itu kan, memberi gelar dirinya itu, ya. Aku bikin salah tapi tidak berdosa, ya. Dia memberi dirinya gelar sendiri, saking berhikmatnya, saudara, ya. Dia seperti berjalan di rambut dibelah 7. Bikin salah, saudara. Dia ada di perbatasan antara maut dan antara dosa dan tidak dosa, dan dia mengakali semua itu. Dia selamat, saudara, ya. Dia selamat sampai akhir nantinya, usianya tua, kerajaannya kuat, tetapi ya Tuhan sudah enak sama dia, ya. Tuhan sudah enak. Saking orang ini berbelit terus ya mencari, dia begitu bijaksananya, ya, dan dia hidup di dalam segala yang baik dari surga. Akhirnya dia akan manja, ya. Akhirnya dia puasin semua kedagingannya dia, semua dosa-dosanya, dan dia pikir dia lolos, ya kan? Dia pikir dia lolos. Kemudian terjadilah akhirnya kerajaannya pecah, dia mati, kerajaannya pecah. Karena yang namanya sebuah aksi selalu ada konsekuensi. Selalu ada konsekuensi untuk setiap hal yang kamu lakukan, saudara. Kamu boleh
pribadimu boleh lolos, tetapi ada selalu konsekuensi dari semua perbuatan, entah hari ini, entah nanti, kita nggak pernah tahu. Kita ingat Hizkia ya, waktu Hizkia pamer ya kepada Raja Babel, harta benda dan seluruh istana itu dipamerkan, lalu dimarahi ya sama Nabi Allah. Apa yang kamu pamerkan itu nanti akan dibawa ya sama Raja Babel. Terus kapan itu nanti anakmu? Nah, dalam hati Hizkia, bukan zamanku ini. Nah itu ya saudara, bukan zamanku inilah, yang penting jangan di zamanku. Saudara, seringkali kita berpikir ya, aku ini lolos. Oh hebat, aku ini lolos dari penjara. Ya, Anda yang biasa melanggar hukum, wah bangga, jangan bangga, kamu lolos dari penjara, saudara. Kamu lolos dari penjara, Tuhan itu, alam semesta ini sungguh adil. Kamu lolos dari penjara, apapun yang kamu lakukan itu, ya, apapun yang kamu lakukan selalu ada konsekuensinya. Nggak mungkin bisa lolos. Nggak mungkin bisa lolos. Ya, kita tidak tahu kapan. Tetapi itu akan terjadi suatu hari. Akan terjadi suatu hari, kamu boleh main-main dengan semua tipu muslihatmu mengakali kehidupan ya. Ya kan? Anda boleh mengakali. Bisa. Ya. Tapi kita suatu hari kamu akan terjadi, kamu masuk. Nah, kalau kamu sekarang lolos dan kamu tidak kena apa-apa, artinya kamu anak gampang. Jin buang anak itu loh. Jinnya buang anaknya dibuang. Anak jin aja dibuang. Itu sudah jin, anaknya pun dibuang. Sudah. Artinya kamu ini anak gak jelas, anak gampang. Tapi saya dulu mengeluh ya, saya pernah mengeluh ya, saudara ya. Tuhan, teman saya itu loh bolak-balik berzina, teman saya loh itu bolak-balik mabuk, ganja, narkoba semua. Yang hidupnya ya enak ya Tuhan ya. Saya bilang begitu, ya serius saya pernah begitu ya enak ya Tuhan ya. Nah ini cuma baru sekali itu loh, dihajar sama Tuhan. Nah, firman Tuhan itu jelas saudara, Tuhan bicara dengan jelas. Itu anak gampang, jin buang anak. Kamu itu anakku. Kamu itu anakku. Kalau dia itu anaknya orang lain. Ya. Jelas banget ya saudara ya. Anak gampang. Saudara hati-hati saudara ya. Jangan sampai Tuhan ngomong sama kamu itu anak jin. Jangan sampai Tuhan bicara kamu itu anak gampang. Ya, ketika Tuhan bilang kamu anak gampang, wah belai saudara. Ketika hari ini kita dihajar sama Tuhan, terima kasih loh. Ya, ini biasa apa nih bocor nih, matiin dulu. Ya, ketika hari ini kita diajar sama Tuhan, datang sama Tuhan bertobat. Ketika Anda hari ini dihukum Tuhan dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan, dengan penjara, dan kamu tahu itu karena perbuatanmu di masa lalu. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih aku dihajar. Tuhan terima kasih, Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan, kalaupun Tuhan hajar saya, biarlah saya menuai bersama Tuhan, jangan sendirian. Biar saya menuai bersama Tuhan, jangan sendirian. Kalau saya dihajar, jangan sendirian Tuhan. Sama Tuhan, biar aku kekuatan, biar aku kesabaran. Ya saudara ya, ingat-ingat ya saudara ya. Karena terima kasih, aku bukan anak gampang, Tuhan sayang. Dan hajaran Tuhan itu hanya sebentar. Kalau kamu nurut, kalau kamu malah nggak nurut, tambah lama saudara. Tuhan hajar kita sebentar, nggak lama, ya. Ingat-ingat ya saudara ya, ketika kita lagi sendirian, ketika kita lagi dihajar sama Tuhan, bilang terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Apakah anugerah? Kekuatan, sebuah kekuatan untuk kamu bisa bertahan di dalam penderitaan. Nanti ada kasih karunia. Apakah kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sebuah kasih karunia. Ketika kamu
yang tidak seharusnya kamu mendapatkannya, tapi kamu dapat. Privilege, itulah kasih karunia. Kalau anugerah di dalam penderitaan, kamu bisa ada kekuatan. Kalau kasih karunia, ya, kamu tidak layak menerimanya, tapi kamu diberi. Seperti keselamatan itu kasih karunia. Ketika kamu dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan, ketika kamu diberikan, dipercaya Tuhan untuk mengelola menjadi bendahara Tuhan, ketika kamu dipercaya untuk banyak sekali ya bakat yang kamu miliki itu kasih karunia. Tetapi anugerah adalah ketika kamu dihajar oleh Tuhan, ketika kamu masuk dalam berbagai pencobaan, termasuk di dalamnya, dan kamu diberi kekuatan, itu namanya anugerah. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. God bless you semuanya.